Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 1 Agustus 2020, hari Sabtu, kita masih terus berdampingan dengan Corona-19. Tetapi meskipun kita dalam suasana pandemi, saya percaya bahwa kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita semua pada saat hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan sampai pada hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan kembali belajar firman-Mu. Dan kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, memberikan pencerahan batin, memberikan pemahaman, memberikan kekuatan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapa, nama Yesus Kristus Tuhan akan dipermuliakan di dalam hidup kami, dan akan menjadikan nama Tuhan terus dipermuliakan sampai kapanpun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah 5 roti dan 2 ikan ini tentunya sudah tidak asing di dalam setiap kita pribadi. Baik ketika kita saat menjadi anak-anak sekolah minggu, diajar oleh guru-guru sekolah minggu kita tentang kisah yang luar biasa ini. Bahkan keempat Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat peristiwa ini, Bapak Ibu. Dan tentunya kita juga masih ingat tentang lagu 5 roti dan 2 ikan, bukan? 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, kisah ini memang sangat familiar dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi kita akan kembali belajar tentang kisah ini, dan apa sih yang dapat kita pelajari dari peristiwa hebat yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling tidak
Dengan kisah ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang belas kasihan. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-14. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus meneladankan kepada saya dan panjenengan semua tentang belas kasihan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku, berulang-ulang Tuhan meneladankan tentang belas kasihan. Dengan berulang-ulangnya pengajaran yang dilakukan Tuhan ini kepada saya dan saudara, satu kerinduan Tuhan bahwa keteladanan ini dapat kita tangkap. Keteladanan ini dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan saya dan panjenengan semua. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, belas kasihan adalah gaya, style kehidupan saya dan panjenengan semua. Saudaraku, belas kasihan atau welas asih ini jangan dipisahkan. Kenapa? Kalau welas tanpa asih tidak akan berarti apapun. Jadi belas kasihan atau welas asih ini muncul diakibatkan karena penderitaan yang dialami oleh orang lain. Dan ketika muncul rasa belas kasihan ini, muncul juga rasa ingin meringankan penderitaan orang lain, dan itu pasti akan dilakukan aksi tertentu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belas kasihan ini adalah emosi manusia melihat penderitaan orang lain, kemudian muncul greget ingin menolong mereka dengan melakukan sesuatu untuk meringankan beban penderitaan mereka. Jadi kalau dipisahkan antara welas dan asih, belas dan kasih, maka tidak akan menjadi sebuah keutuhan. Yang ada hanyalah rasa empati saja, tetapi tidak sampai muncul kepada tindakan nyata real untuk menolong, meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang lain. Nah, jadi saudara, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan inilah yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki sebagai orang hidup, orang percaya, supaya kita semua memiliki belas kasihan seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kapan kita memiliki rasa belas kasihan itu? Dalam keadaan yang seperti apa kita akan memiliki rasa belas kasihan itu? Mari kita lihat konteks Alkitab. Ketika Tuhan melayani ribuan orang waktu itu, Tuhan baru saja mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal oleh Herodes. Dan pada akhirnya Tuhan mendengar berita itu, kemudian Tuhan mengasingkan diri, mau menenangkan diri. Mungkin seperti itu. Ketika Tuhan lelah melakukan banyak pelayanan, mengajar banyak orang, mendengar berita duka seperti itu, ketika Tuhan ingin mengasingkan diri, menenangkan diri, masih saja diikuti banyak orang, dan tetap saja muncul rasa belas kasihan itu. Jadi saudaraku, ini menjadi keteladanan buat saya dan saudara. Keteladanan tentang belas kasihan itu sampai kapanpun akan tetap harus kita miliki. Baik keadaan kita tidak lelah, baik keadaan kita tidak duka cita, baik keadaan kita dalam seperti apapun, Bapak, Ibu, dan saudara, milikilah belas kasihan. Jadi belas kasihan tidak hanya muncul musiman, ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam keadaan cukup, ketika kita dalam keadaan kaya, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar belas kasihan ini menjadi gaya hidup kita setiap saat, setiap waktu, selama hidup saya dan saudara. Saya pernah mengalami situasi yang sangat lelah. Secara fisik, psikis saya merasakan kelelahan, tetapi ada seorang saudara yang mengontak saya dan mau
bertemu dengan saya itu jam 10 malam. Dalam hati saya berharap muga-muga rak sida teko, muga-muga Kak Sido datang, karena sudah larut jam 10 malam, saatnya istirahat, waktunya menenangkan diri, tetapi dia mau ketemu. Akhirnya saya tunggu sampai jam 10 malam, belum datang juga, saudara. Akhirnya jam setengah 11 baru dia mulai datang ke pastori, ke rumah. Dan ternyata saudara, ada masalah yang sangat luar biasa berat bagi saudara ini. Dan saya waktu itu mohon ampun di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di lubuk hati saya sebelumnya ingin supaya dia tidak datang. Tetapi ternyata saudara kita ini benar-benar membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendampingan, membutuhkan doa. Dan waktu itu sampai jam 2 pagi kami sharing, saling menguatkan dan sekalian doakan sampai air mata saling berjatuhan dan bersyukur. Waktu itu memang fisik saya lelah, tetapi hati saya sungguh bersukacita karena dapat membimbing satu orang yang dikasihi Tuhan untuk kembali hidup di dalam firman-Nya, untuk tetap kuat menghadapi persoalan badai yang dialaminya dengan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan luar biasa, ini menjadi sebuah pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa buat saya, bagaimana rasa belas kasihan itu harusnya tetap ada dalam setiap keadaan kita. Jadi yang seperti Tuhan Yesus Kristus Allah kita teladankan, milikilah belas kasihan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah 5 roti dan 2 ikan? Pada kesempatan ini saya mau memberikan satu poin yang dapat menjadi paugeran, pegangan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, adalah milikilah ketundukan diri kepada Allah. Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat 15 sampai dengan yang ke-17, bagaimana ketika para murid melihat keadaan yang nyata, bahwa waktu itu dalam situasi sudah mulai gelap malam dan banyak orang masih terus berkerumun, masih terus bersama-sama dengan mereka, dan kampung tengah sudah mulai kelaparan. Fakta yang ada waktu itu menjadikan para murid logikanya berbicara. Mereka tidak punya bahan makanan yang cukup untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Mungkin bisa jadi jumlah mereka adalah sekitar 13.000 kalau saya terjemahkan secara bebas. Logika mereka main, Bapak Ibu, dan dengan logika itu maka mulailah dia menghadap kepada Tuhan, sowan kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, menyuruh Tuhan lebih tepatnya. Tuhan, suruhlah mereka pulang supaya mereka dapat makanan di desa-desa terdekat. Ide yang sangat bagus, tetapi ide ini dengan tegas ditolak oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, kamu yang harus memberi makan kepada mereka. Shock, mungkin para murid shock waktu itu melihat jawaban Tuhan ini, karena memang faktanya tidak ada bahan makanan. Faktanya mereka jauh dari warung, mereka tidak punya duit yang cukup. Bagaimana mungkin dapat memberi makan orang sebanyak itu? Bapak Ibu, ketika Tuhan berbicara kepada murid supaya kamu yang memberi makan, mulailah para murid menasehati Tuhan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kalaupun ada, ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin, dengan kata lain, ya para murid ingin menggurui Tuhan bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu salah. Bapak Ibu, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika menghadapi persoalan yang besar dalam hidup saya dan saudara, ketundukan diri kita kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, terabaikan. Seringkali yang main adalah logika kita. Seringkali yang main adalah kalkulasi, perincian, perhitungan kita. Seringkali yang muncul adalah mencari aman,
untuk diri kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh para murid ini. Dan kita melupakan satu hal, bahwa ada Yesus Kristus Tuhan bersama dengan mereka. Ya, tidak mudah untuk memiliki ketundukan diri kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Ketundukan diri dari kata tunduk yang berasal dari bahasa Yunani hupotasso, Bapak Ibu, yang artinya adalah menyerahkan diri kepada kekuasaan orang lain. Jadi kalau konteks saat ini, kita diminta untuk menyerahkan diri secara penuh kepada kekuasaannya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ini tidak mudah. Kita diperlengkapi dengan pikiran, perasaan, dan Tuhan juga mengkaruniakan apa? Kehendak bebas. Dan seringkali kita lebih menggunakan hikmat manusia daripada mengandalkan firman Tuhan di dalam menghadapi masalah-masalah yang besar. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, apapun masalah yang panjenengan alami saat ini, tetaplah tundukkan dirimu, hatimu untuk tetap tunduk kepada perkataan firman Tuhan untuk menjadi dasar menghadapi persoalan yang panjenengan alami. Ada banyak hal yang mustahil bagi kita, tetapi ingatlah kita punya Tuhan yang bisa membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tetaplah tunduk kepada kekuasaan Allah secara penuh. Seperti halnya seorang istri harus tunduk kepada suami. Bagaimana ini menggambarkan bagaimana Kristus adalah kepala jemaat dan suami adalah kepala di dalam keluarga, maka ketundukan istri pun seperti halnya jemaat tunduk pada Allah. Tapi ingat, tidak boleh diputar sampai di situ. Para suami juga harus perlu ingat, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi istri hanya boleh tunduk kepada suami, yang suami ini notabene adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ketundukan kita kepada Allah. Tidak bisa ditawar-tawar, meskipun kadang fakta, realita kehidupan kita seakan-akan tidak masuk akal. Kadang firman Tuhan kan seperti itu, tetapi mau tidak mau, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa menyampaikan bahwa ketundukan diri kepada perintah Tuhan, perkataan Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah 5 roti dan 2 ikan ini? Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pengajaran yang luar biasa dapat kita peroleh ketika 5 roti dan 2 ikan ini diperoleh para murid dari seorang anak kecil. 5 roti dan 2 ikan bukan milik para murid, tapi milik dari seorang anak kecil waktu itu. Jadi saya bisa menarik satu kesimpulan bahwa anak kecil ini memiliki iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga dia merelakan miliknya diberikan kepada Tuhan. Dan mari kita perhatikan, mungkinkah seorang anak kecil berada dengan rombongan banyak orang itu di tempat yang sunyi tanpa kedua orang tuanya? Jadi kalau kita sinkronkan Bapak Ibu, ketika anak kecil ini memiliki iman, percaya kepada Tuhan dengan memberikan apa yang ada pada dirinya untuk Tuhan, ini tidak lepas dari peran kedua orang tua mereka yang telah memberikan pengajaran kepada anak kecil ini tentang iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga ini dapat saya sampaikan kepada panjenengan semua dari kisah 5 roti dan 2 ikan. Milikilah iman percaya kepada Tuhan seperti yang dimiliki seorang anak kecil ini dan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana dua orang tua anak kecil ini benar-benar mewariskan, memuridkan iman kepada anak mereka, sehingga mereka benar-benar memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu bayangkan,
Anak kecil tuh biasanya awal ya, ketika dia memiliki mainan, mau dipinjam temannya, kalau tidak cocok hatinya, kadang tidak akan dikasih mainan itu, dikasih pinjam maksud saya. Apalagi ini, dalam situasi malam, jauh dari warung makan, jauh dari pemukiman warga, dalam situasi lapar, 5 roti dan 2 ikan ini adalah milik satu-satunya yang dimiliki anak kecil ini, tetapi dengan kerelaan hati mau diberikan kepada Tuhan. Ini tidak mudah, Bapak. Inilah iman. Iman itu memberi kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar lebih dalam tentang kerelaan hati anak kecil ini, kita mungkin malu sebagai orang-orang percaya yang ngakunya kita sudah lama mengenal Tuhan. Seringkali iman kita tidak sehebat anak kecil. Ketika kita memberi untuk Tuhan, masih seringkali punya pemikiran supaya nanti diberi Tuhan, ya kan? Jadi iman kita seringkali ingin imbal balik dari Tuhan. Jadi ketika kita mau memberi buat Tuhan, harapan kita supaya diberi oleh Tuhan. Salah, Bapak Ibu. Iman itu memberi, entah diberi Tuhan atau tidak, itu bukan bagian dari iman. Iman adalah memberi untuk Tuhan. Kalau kita masih memiliki mental memberi untuk Tuhan supaya diberi Tuhan, ini mental Bang Didel, Bapak Ibu. Perso Bang Didel, dia memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan kembalian yang lebih dari yang dipinjamkan karena dibungakan. Ada lagi yang Tuhan mengatakan kalau kita memberi supaya diberi, itu mental gunung kawi, Bapak. Ngeri betul. Jadi janganlah sama Tuhan kita punya mental begitu. Gitu. Itu kan tabur tuai, Pak. Tidak. Jangan bicara tabur tuai dengan Tuhan. Kalau kita bicara tabur tuai dengan Tuhan, katanya kita semua akan mati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Apakah kita berani mati buat Tuhan? Ya kan? Jadi iman itu memberi kepada Tuhan. Seperti yang diteladankan oleh Bapak orang percaya, Bapak orang beriman adalah Bapak Abraham. Meskipun Iska adalah putra satu-satunya, putra yang dikasihinya kita bilang, tapi ketika Tuhan minta untuk dikorbankan Iska, mungkin dengan segala peperangan batin yang dialaminya waktu itu Abraham, dengan segala peperangan rohani dalam hatinya, diberikan atau tidak, tapi pada akhirnya Bapak Abraham memberikan Iska untuk dikorbankan kepada Tuhan, meskipun pada akhirnya Tuhan memberikan pengganti Iska dengan domba yang ada. Tapi iman Abraham teruji, mau memberikan segala yang dikasihinya untuk Tuhan, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya sebagai batuan mau menyampaikan satu hal, Bapak Ibu. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, apakah yang sudah kita berikan buat Tuhan? Seperti anak kecil ini rela memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk Tuhan, sehingga mujizat terjadi. Dan sampai hari ini kita tidak tahu nama anak kecil ini, tetapi tertulis dalam kitab suci kita. Beriman kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan. Potensi apa yang ada dalam diri jenengan? Meskipun tampak sederhana, seperti hanya 5 roti dan 2 ikan, itu tidak ada artinya seakan-akan. Tetapi ketika itu di tangan Tuhan, Tuhan mengucap berkat menengadah ke langit. 5.000 orang, Bapak Ibu, yang laki-laki, belum kalau beristri, mungkin separuh mereka itu beristri, mungkin sudah berapa? 5.000 ditambah 3.000, sudah 8.000. Anak-anak mereka berapa? Lebih banyak. Mungkin waktu itu yang kumpul adalah sekitar mungkin 13.000 orang lebih. Tetapi semuanya makan dengan kenyang, Alkitab katakan, dan masih sisa 12 keranjang. Dari mana berkat yang sehebat itu? 5 roti dan 2 ikan. Ketika di tangan Tuhan, maka bisa menjadi berkat yang luar biasa. Demikian hanya dengan apa yang kita miliki, potensi diri yang bisa kita berikan buat Tuhan. Mungkin tampaknya sederhana. Contoh, mungkin suara kita tidak sebagus dengan para artis-artis itu ya. Tetapi ketika kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, menyanyi buat Tuhan, melayani Tuhan dengan suara kita, talenta kita, main musik,
talenta kita untuk menjadi editing dalam kamera dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ketika ini panjenengan serahkan untuk Tuhan, jangan heran, jangan kaget panjenengan kalau banyak orang akan diberkati dengan potensi diri panjenengan yang sederhana. Mari, apa yang kita bisa miliki, apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, apa yang saat ini kita miliki dan kita bisa berikan buat Tuhan, mungkin menjadi perenungan kita saat ini. Tuhan tidak selalu minta sesuatu yang tidak kita punyai, tapi selalu yang Tuhan minta itu adalah sesuatu yang panjenengan miliki Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Jangan lihat jumlahnya, jangan lihat apa-apanya, tetapi berikanlah itu dengan setulus hati seperti anak kecil. Beriman tidak hanya memberi. Beriman kepada Yesus Kristus juga berarti percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen hanya percaya kepada Tuhan ketika dia dalam persoalan. Dia mempercayakan persoalannya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika persoalannya itu selesai Bapak Ibu, orang ini mulai pergi meninggalkan Tuhan. Jadi yang mau Tuhan, jadi yang Tuhan mau, supaya saya dan saudara tidak hanya mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan, tapi benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan, mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, mempercayakan semua pergumulan hidup ini pada Tuhan. Jadi secara keseluruhan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini yang banyak orang tidak mau. Jadi yang mereka mau hanya mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, masalahnya selesai, mereka pergi dari Tuhan. Dadah Tuhan. Hidup menurut keinginannya sendiri lagi, tanpa mau ikut aturannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, beriman kepada Tuhan mutlak harus kita miliki sebagai orang percaya, seperti anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikan untuk diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ada 3 hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, belajar dari 5 roti dan 2 ikan, yaitu mari milikilah belas kasihan seperti yang Tuhan teladankan. Dalam keadaan musim kehidupan seperti apapun, tetap milikilah belas kasihan. Yang kedua, milikilah ketundukan diri kepada Tuhan. Sesulit apapun firman Tuhan untuk kita terima secara logika, tetap percayakanlah hidupmu, tetap tunduk kepada firman Tuhan. Yang terakhir, milikilah iman. Iman itu memberi kepada Tuhan. Jadi potensi apa yang dapat kita berikan buat Tuhan? Kemampuan apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Apa yang mampu kita berikan buat Tuhan? Mari kita renungkan mulai saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, beriman kepada Tuhan itu artinya adalah percaya kepada Tuhan secara total. Jangan hanya masalahmu yang kau percayakan kepada Tuhan. Rampung masalah, dadah Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi secara total, keseluruhan hidup kita, percayakanlah kepada Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu, masa depan anak-anakmu, pelayananmu, rumah tanggamu, persoalanmu, pekerjaanmu, percayakanlah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja, memberkati apa yang sudah panjenengan percayakan kepada Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Amin.